أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, tidak seperti siang, malam adalah waktu istimewa yang menyimpan banyak sekali keutamaan. Di antaranya Allah turun ke langit dunia di setiap malam. Apa maknanya dan kapan waktunya? Simak penjelasannya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Turunnya Allah ke langit dunia ini disebutkan dalam banyak keterangan hadis. Salah satunya adalah hadis sahih berikut ini. Yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya. Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap malam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Jangan bayangkan kalau turunnya Allah ke langit dunia itu seperti turunnya sesuatu dari atas ke bawah, karena jelas hal ini mustahil bagi Allah dan Dia Maha Suci dari hal seperti itu. Imam Qastolani dalam Syarah Bukhari menjelaskan, ia bukanlah turun yang berarti gerak dan pindah, karena mustahilnya hal itu bagi Allah. Imam Baidawi menegaskan, dan ketika telah menjadi ketetapan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari fisik dan menempati suatu tempat, maka makna nuzul tidak bisa diartikan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang lebih rendah. Turunnya Allah di sini berarti turunnya perintah Allah, datangnya rahmat kasih sayangnya dan kemurahannya. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, kesimpulan takwil dikembalikan pada dua arah. Pertama bisa bermakna turunnya perintah Allah, atau malaikat turun dengan perintahnya. Kedua bisa bermakna isti'aroh, yang berarti berbelas kasih kepada para pendoa dan menjawab doa mereka, atau yang semisalnya. Imam Qastolani dalam Syarah Bukhari menerangkan, ia adalah turunnya rahmat, bertambahnya kelembutan, pengabulan doa dan diterimanya pemaafan. Turunnya Allah berarti Dia akan memberi ampunan, anugerah karunia, dan mengabulkan doa-doa. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Yanzilu Rabbuna kulla laylatin ila sama'id dunya. Hina yabqa thuluthul laylil akhir fayaqul man yad'uni fa'astajibu lah wa man yas'aluni fa'u'tiyah wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lah. Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir, lalu Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Sungguh ini adalah kesempatan yang sangat istimewa, di mana Allah menyaksikan segala apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Jika kita menggunakan waktu ini untuk beribadah dan berdoa kepada Allah, maka Dialah yang akan menjadi saksi. Begitupun jika kita menggunakannya untuk berbuat dosa, maka Dia pula yang akan menjadi saksi. Nah, lalu kapan turunnya Allah itu terjadi? Jika mengacu pada beberapa keterangan hadis,
Turunnya Allah bisa terjadi di awal malam, di pertengahan malam, atau di akhir malam. Imam Ibnu Hajar menjelaskan, bisa jadi turunnya berulang-ulang, yakni ketika sepertiga malam yang pertama, pertengahan malam, dan sepertiga malam yang terakhir. Akan tetapi pendapat yang diunggulkan adalah yang mengatakan kalau turunnya Allah itu secara khusus terjadi di tengah malam yang terakhir. Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri dalam Al-Urf Asy-Syadzi Syarah Sunan At-Tirmidzi berkata, dari riwayat hadis yang menyebutkan tentang sepertiga malam yang pertama, pertengahan malam, dan sepertiga malam yang terakhir, para ahli hadis memilih yang ketiga. Qadhi Iyad berkata, yang sahih adalah riwayat ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Inilah pendapat guru-guru hadis. Waktu tengah malam yang terakhir ini menjadi waktu spesial turunnya Allah, karena ia adalah waktu hening, waktu khusyuk, waktu sholat yang paling utama, dan merupakan bagian dari waktu sahar yang mustajab. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tengah malam yang terakhir adalah waktu paling mustajabnya doa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Waktu malam yang paling utama adalah tengah malam yang terakhir. Hadis riwayat Abdur Razak dengan sanad yang bagus. Sesungguhnya sholat di akhir malam itu disaksikan para malaikat, dan itu yang paling utama. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah, dan lainnya. Karena istimewanya waktu akhir malam ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan ulama salaf lebih menyukai bangun tahajud di akhir malam. Mihlab berkata, sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di akhir malam karena terdapatnya hadis turunnya Allah. Dan ini sebagaimana yang dilakukan ulama salaf. Az-Zuhri berkata, demikianlah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengutamakan sholat di akhir malam daripada awalnya. Terus, kapan waktu tengah malam yang terakhir ini dimulai? Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, jika dikatakan tengah malam yang terakhir, maka yang dikehendaki dengannya adalah tengah separuh yang kedua, yakni 1/6 yang kelima dari 1/6-nya malam. Ia adalah waktu turunnya Tuhan. Dalam ukuran jam, waktu tengah malam yang terakhir ini dimulai kira-kira 3 jam sebelum terbit fajar atau datangnya subuh. Sebagai contoh, jika misalnya waktu subuh tiba pada pukul 4.30, maka waktu tengah malam yang terakhir dimulai dari pukul 2.30 atau 3 jam sebelumnya sampai adzan subuh. Waktu tengah malam yang terakhir ini bisa berubah setiap saat mengikuti perubahan jadwal waktu sholat setempat.